Subscriber, welcome back with me Levon Scan. Selamat datang kembali di dalam channel Nuzak Vita Genetik. Hari ini kita mau, kebetulan ada shipping ke Malaysia ya. Kita mau sharing tentang gimana caranya kita kirim ikan ke luar negeri ya. Nah, pas banget nih, ada beberapa kiriman ke luar negeri juga. Ada dari Malaysia dan dari Jerman ya. Sekalian kita mau sharing tahapan-tahapannya, Bor. Gimana caranya kita melakukan pengiriman ikan ini ke luar negeri. Buat teman-teman nih yang mau jadi seller, wajib banget nonton video ini sampai selesai ya. Jangan di skip-skip biar kalian dapat konklusinya, oke? Simak terus. Oke, Bor, ini ada beberapa, nggak banyak ya, ada sih, ada aja. Alhamdulillah ya. Ini alhamdulillah kita ada itu ya, apa namanya? Ada pesanan dari Malaysia 4 ekor, kemudian yang sini dari Jerman nih, ya. Nah, untuk yang dari Malaysia ini kita akan jadwal shippingnya itu tanggal 11 Juni. Nah, sekarang tanggal 8. Jadi paling lambat itu ikan sampai di tempat transshipper itu sekitar tanggal 9 ya. Jadi jangan sampai mepet banget, kasihan transhippernya. Kali aja mungkin ikan airnya keruh atau gimana ya. Kita nanti bisa dibantu. Kali aja kondisi packingannya rusak, kempes atau keruh ya airnya. Jadi nanti bisa dibantu repack sama transhippernya gitu. Nah, ini kebetulan ada 4 yang akan kita kirim nih. Ini dia ikannya, ada 2 ekor Black Series, 1 ekor Nemo Cooper dan 1 ekor FVGP kuning ya. Ini akan kita packing. Nah, tahapan-tahapannya apa aja sih, Bang, untuk ekspor ikan itu? Nanti ya kita akan kasih tahu. Oke, untuk tahap yang paling pertama itu kalian nyari buyernya atau nyari pembelinya ya. Untuk pembelinya nyarinya di mana, Bang? Sebenarnya banyak sih. Gua ngelihat di grup di Malaysia itu masih banyak orang nyari ikan, entah itu CT, entah Love Moon, entah plakat ya. Itu masih banyak banget. Jadi kalau kalian misalnya pengen ekspor ya, jalan yang paling step yang paling awal itu kalian nyari bayarnya terlebih dahulu. Itu berlaku untuk semua negara ya, atau semua tujuan. Jadi kalian perlu nyari bayarnya, intinya gitu. Untuk tips nyari bayar ke luar negeri ntar bisa gua bikin ke video berikutnya ya. Nah, step yang kedua, Bang, apa, Bang? Pertanyaannya itu kan. Untuk step yang kedua itu biasanya yang kita harus lakukan itu kita tanya mereka akan menggunakan jasa transshipper siapa ya. Misalnya kalau di Malaysia ya, kalau nggak salah ada 3, PBGM, Transshipping, Andrian KS Lim, sama KS Romancetan. Itu contoh aja, Bor, saya kasih contoh ya. Ada 3. Nah, untuk yang lain-lain saya kurang hafal ya, cuma nanti gue bikin listnya aja gitu sih. Nah, yang step yang ketiga yaitu kalian pastikan kalian tanya sama transshipper Indonesia. Kalian tentukan juga tuh kalian mau pakai jasa transshipper siapa ya. Untuk di Indonesia itu kalau untuk pengiriman ya, pengiriman itu ada Pak Joti atau JBG Transshipping, kedua ada Hermanus Haryanto, ada lagi Bagus Prima, dan yang lain-lain banyak sih. Itu beda, Bor ya, soalnya transhipper beli sama transhipper jual itu beda. Setahu saya gitu sih, maksudnya ada yang memang khusus transhipper itu hanya menerima beli saja, jadi dia menerima ikan dari luar, tapi dia nggak menerima ikan dari dalam keluar gitu ya, atau ekspor gitu. Nah,
Untuk berikutnya, step yang keempat itu kalau kalian sudah tadi yang ketiga itu sudah milih transfer Indo, kalian sudah mendapatkan buyer, kalian juga udah dapat transfer negara tujuannya siapa. Step yang keempatnya ini kalian pastikan pengiriman tanggal itu tanggal berapa ya kan itu akan dikirim. Nah, seperti saya ini ke Malaysia itu saya jadwal itu pengiriman tanggal 11 ya. Kalau perjalanan dari Pekalongan ke Jakarta itu kurang lebih 1 hari ya untuk sampai. Nah, berarti H-2 sebelum pengiriman itu paling lambat ikan sudah sampai ke negara tujuan gitu, Bor. Jadi ya dikalkulasi sendiri. Kalau misalnya kalian di Papua, biasanya kalian kirim ikan ke Jakarta sampainya berapa hari gitu, kira-kira ya kan. Kalau misalnya sampainya 5 hari ya berarti H-1 minggu sudah kalian kirim gitu kurang lebih ya. Selanjutnya kalian bisa confirm untuk grup ya, bikin grup antara seller, buyer, transfer Indo sama transfer negara tujuan. Contohnya seperti ini, Bor, bentar ya. Contohnya seperti ini. Ini Bel. Contohnya seperti ini ya. Jadi siapa aja yang dimasukin di situ ya orang-orang yang terkait, transfer negara Indo, kalian sendiri, terus bayarnya sama transfer negara tujuan. Setelah itu nanti kalian daftar dulu, Bor. Karena setiap transfer itu mempunyai aturan yang berbeda-beda. Jadi kalian ikutin aja aturannya gitu. Nanti pasti kalian disuruh daftar dulu. Nah, kurang lebih pendaftarannya seperti ini, Bor ya. Oke, ini pendaftarannya. Nanti kalian bisa ikutin aja. Nanti minta datanya kalian isi. Terus juga biasanya ditanya alamat untuk pembeli, nomor email dan lain-lain gitu ya. Jadi kalian silakan ikutin aja aturannya ya. Nah, selanjutnya itu kita bikin name tag ya, name tag atau kita bikin label di plastiknya. Karena kan yang kirim ikan bukan cuma kalian ya, yang kirim ikan ke negara tujuan itu banyak. Jadi kalian wajib tandai ikan kalian sendiri agar tidak tertukar dengan ikan yang lain seperti itu. Oke, Bor, untuk selanjutnya kita bikin name tag-nya ya biar tidak tertukar. Ini biasanya kalian, kalau banyak atau kalau wholesale itu saya ketik ya. Ini berhubung nggak banyak, jadi tinggal saya tulis saja karena kalau mau ngetik ribet ya. Nah, ini kita tulis seperti ini. Yang penting intinya bisa dibaca aja, Bor. Nggak perlu harus seperti ketikan itu, nggak perlu ya. Yang penting tulisanmu bisa dibaca. Kalau tulisannya apoteker atau dokter itu biasanya nggak bisa dibaca biasanya ya. Biasanya. Ini kita tulis intinya yang rapih, yang bisa dibaca gitu aja sih. Nah, untuk name tag ini kalian sesuaikan, Bor, dengan aturan yang ada di setiap transfer ya. Karena aturannya mungkin ada yang berbeda susunannya ya. Jadi kalian tinggal ikuti aja. Biasanya nanti dikasih contoh gitu. Terus untuk name tag-nya itu semua, Bor ya. Semuanya wajib dikasih name tag, Bor. Nggak cuman itunya doang, nggak cuman satu ikan doang ya. Jadi semua plastik ikannya itu satu-satu itu dikasih semua, Bro. Nah, selanjutnya kita itu, Bor, kita tempel name tag-nya itu di plastiknya ya. Di contohnya nih, kalian bisa lihat. Kalian tinggal tempel aja kayak gini. Usahakan gini, Bor ya, fokus ke tulisannya agar tidak basah atau terkena air lah ya. Gimana caranya ini biar enggak terkena air, takutnya nanti tulisannya jadi buram gitu ya, enggak jelas. Nah, makanya perlu banget kita
hati-hati dalam hal ini, perlu diperhatikan lah intinya ya, biar nggak error. Kalau udah kayak gitu, kalian tinggal itu aja bor, tinggal kasih catatan. Misalnya kalau ikan kalian atau packingannya itu mau di repack apa enggak, itu tinggal kalian sepakatin aja sama transceivernya. Takutnya nanti ikan itu nggak kuat, mati atau gimana kan. Kita kan juga nggak tahu juga nih keadaan ikan itu ya ketika sampai tujuan. Nah ini udah semua, ini contohnya bor ya. Nih, jatuh nih ya. Nih udah semua nih. Tara ya, gini. Kalau udah kayak gini tinggal kita kirim aja bor. Tinggal kita kirim ke negara tujuan atau ke transceiver dulu ya, transceiver Indo. Nih. Oh iya, gua lupa ngasih kabar ya. Untuk aturan pakai plastik ya, terus dan lain-lain itu ada aturannya bor, nggak ngasal ya. Untuk plakat ukuran plastiknya itu 9 kali 25 ya. Ini dia, kalian bisa lihat ya. Untuk rekomendasi plastiknya merek apa, kalian bisa gunain plastik merek Parkit. Sampai sejauh ini plastik Parkit sih yang paling bagus ya. Nomor 2 ada Joyoboyo, nomor 3 ada 555 atau 555. Itu sih sejauh ini ya. Tapi kalau menurut kalian plastik yang terbaik apa bor? Untuk gue itu plastik Parkit ya. Ini tolong ya, ini perusahaan Parkit tolong nih, udah saya iklankan ya. Oke, nanti akan saya kasih tahu itunya ya, apa beberapa ketentuan-ketentuannya ya. Jadi untuk ketentuan gimana klaim garansi dan lain-lain ya. Terus repack ikan nanti gua kasih gambarnya di sebelah sini, bro. By the way, ini gua kali ini pakai Hermanus Haryanto ya, transceiver. Ntar gua taruh di sebelah ya. Nah, terus untuk selanjutnya gimana bang, biaya transceivernya bayarnya berapa? Biaya transceiver itu biayanya itu tergantung ikan yang dikirim bor ya. Tentu itu akan mengaruhi besar packingan dan lain-lain gitu. Nah untuk lebih lanjut kalian bisa tanya langsung sama yang bersangkutan atau transceiver yang akan kalian pakai bor ya. Sekarang akan kita packing biar bisa kita langsung berangkatin aja. Oke, sekarang kita masukin nih. Boom, paketnya simple ya, menarik nggak? Ini ikan nggak pada ngedok nih bos. Ini kalau udah kayak gini tinggal kita tutup aja bos. Tutup, titik. Nah aman loh. Ambil lagi satu lagi biar tambah aman. Klik, klik. Nah udah, tinggal kita tutup. Jos. Jadi guys, nah ya toh, udah tutup nih. Tuh. Jadi terus pokoknya guys ya, mantap guys. Ya tinggal kita rapin pakai plastik, setelah itu kasih nama. Sekarang kita rapihkan menggunakan plastik hitam biar paketnya lebih rapih lah ya. Kerapian adalah sebagian dari rajin adalah sebagian dari pandai. Oke, siap kangen Jepang harus hitam. Ini dia guys ya, tuh. Kalau udah kayak gini tinggal hajar aja bor, gas terus pokoknya ya. Menurut kalian ini bakal jadi rajin nggak? Kalau nggak rajin kita maki-maki nih tukang packingnya. Serah niat belas.
Kipre ke ceritanya nih. Rapi rapi guys. Rapi ke. Rapi Kipre. Boros ini guys. Beli satu itu 2 kali packing udah habis. Itu dia. Oke, kita tempel alamatnya biar lebih mantap. By the way, fragilnya udah habis bro. Solasi fragilnya sampai habis bro ya, boros bro. Karena lumayan pengirimannya. Oke guys, sudah jadi nih bro. Ya kayak gini aja nih cukup sih. Nih. Ya tinggal kita kirim aja nih. Oke Bor, itu tadi adalah vlog kita hari ini. Nah, kalau kalian masih punya pertanyaan seputar ekspor ikan ya, feel free kalian bisa tinggalkan di kolom komentar. Pokoknya kalau misalnya pertanyaan itu kok belum pernah ditanyain, nanti gue jawab. Thank you teman-teman semuanya. Jangan lupa setelah nonton video ini klik like, share, subscribe, dan komentar apa yang kalian ingin tahu tentang dunia percobangan. Serius video saya Uzak Beta Genetik. Saya bye bye.